سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk di dalam majlis ilmu syariat sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini terakhir kita membahas tentang Pilpres dan Pileg dalam sudut pandang syariat. Karena malam Rabu depan, besoknya udah ini, ya, apa mungkin kita istirahat biar masyarakat juga beristikharah. Para jamaah yang mulia, yang lalu kita sudah sampaikan bahwa dalam pandangan Islam, ketika kita ingin menempatkan seseorang pada jabatan yang mengurusi urusan publik, apalagi jabatan itu besar sekali impaknya, dampaknya terhadap tatanan kehidupan masyarakat, maka tentunya perhatian Islam terhadap perkara ini menjadi juga sangat besar. Karena seperti saya sebut, muara syariat ini diturunkan Allah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat dan menghindarkan kerusakan hidup. Maka ketika ada jabatan tingkat kerusakan yang bisa timbul karena jabatan itu besar atau sebaliknya, maka tentu ini perhatian Islam menjadi sangat besar. Maka seperti yang kita sebutkan bahwa orang yang duduk dalam jabatan ini mesti memenuhi kriteria secara syariat, yaitu secara garis besar adalah dua. Yang pertama adalah integritas. Kita sudah sebutkan dalil ayatnya. Arti integritas apa? Perilaku orang itu moralnya seperti apa? Apakah dia orang yang saleh, orang yang amanah, orang yang jujur? Apakah dia orang yang takut kalau buat kesalahan itu dengan azab akhirat?
Maka integritas ini dalam istilah bahasa agama adalah orang yang bertakwa. Orang yang takut kepada azab. Sehingga kalau orang ini diberi jabatan, dia tidak akan menyalahgunakan jabatan itu karena takut pertanggungjawaban di akhirat nantinya. Nah, sementara kebalikannya orang fasik yang tidak takut kepada azab akhirat berani saja. Semena-mena karena tidak ada pertimbangan. Kayak mana mempertanggungjawabkan, tidak ada di otaknya. Tentunya nanti apa? Dampak kerusakannya yang luar biasa besar. Karena kekuasaannya yang begitu besar. Nah, tentu tidak cukup orang integritasnya bagus. Tapi mesti terpenuhi juga bagaimana kapasitas keilmuannya, pengalamannya, leadershipnya. Kalau duduk di situ mumpuni enggak? Seperti kita sudah sebutkan, Abu Dzar dari sisi integritas siapa yang tidak kenal kalau Abu Dzar adalah orang yang terkenal dengan kezuhudan dan kewaraan. Tapi Nabi tidak beri kepadanya jabatan ketika diminta oleh Abu Dzar karena tidak memenuhi persyaratan kedua, kapasitasnya tidak mumpuni. Ya. Nah, maka yang dilihat adalah dua hal ini. Maka seyogyanya siapa yang punya hak pilih pada tanggal 14 nanti harus melihat pada para calon ini siapa yang memenuhi persyaratan tadi. Untuk kemudian dilalah yang dipilih untuk menduduki jabatan itu. Nah, pertanyaannya apakah masyarakat kita termasuk di negeri syariat ini ketika memilih tadi menggunakan standar syariat atau standar lain. Nah, yang kita lihat di lapangan, kita dengar, justru mayoritas pemilih ini menjadikan standar memilih orang apa yang diberi. Bukan bagaimana integritas si calon. Bagaimana kapasitas si calon, tapi apa yang diberi sama si calon. Nah, sehingga apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ya masyarakat kalau kita tanya dalam bahasa Aceh, dan to ne bileh, lon to yang jopeng. Mamnya rame urun juk, to nya le juk. Nah, sehingga sekarang ini kalau ada kandidat mencoba untuk datang kepada masyarakat menawarkan apa visi misinya, itu kalau tidak bawa apa-apa langsung diusir. Kamu anak perle abang ada mek nak pegapeng nak bah. Bahkan saya mendengar dari seorang tokoh pulang ke kampungnya, mantan pejabat, bahwa ada tempat oleh masyarakat itu sudah dipatok. DPR RI 1 suara 500.000, DPRA 300.000, DPRK 200.000. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau ini yang dilakukan oleh orang-orang yang punya hak tadi memberi suara, maka sesungguhnya apa? Telah terjadi praktek sogok menyogok. Di dalam kitab atau bahasa kitab buku Harta Haram Muamalah Kontemporer, Dr. Erwandi Tarmizi, beliau menukilkan fatwa Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia dalam fatwa nomor 7245 yang ditandatangani oleh bin Baz. Bunyi fatwanya, perbuatan seorang calon legislatif memberikan sebahagian hartanya
kepada masyarakat agar mereka memilihnya, termasuk risyuah bahasa Arab, bahasa Indonesianya sogok menyogok. Hukumnya haram. Tegas fatwanya, perbuatan seorang calon legislatif memberikan sebahagian hartanya kepada masyarakat agar mereka memilihnya, ini adalah risyuah, sogok menyogok, dan hukumnya haram. Keharaman hukum sogok menyogok ini sudah ijma'. Tidak ada khilaf. Karena ayatnya tegas, hadisnya tegas. Apa ayatnya? Al-Baqarah 188. Bunyinya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Di antara cara yang batil adalah lanjutan ayat ini. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Dalam buku Dr. Erwandi diceritakan bahawa praktek sogok menyogok dulu awal mulanya itu adalah ketika ada dua pihak bersengketa masalah harta. Lalu tentu diselesaikannya ke pengadilan. Maka ada pihak yang menyogok hakim untuk memenangkan dia. Maka Al-Quran mengatakan wa tudlu biha ilal hukami. Kalian sogok hakim biar dimenangkan kalian, litakulu fariqam min amwalin nas bil itsm, agar supaya kalian bisa memakan harta orang lain dengan cara dosa. Kemudian hadis Nabi, hadis dengan derajat yang sahih, riwayat daripada Abu Daud, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya. Rasulullah melaknat orang yang memberi sogok dan menerima sogok. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya ditambah satu pihak lagi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya wal raisha. Rasulullah melaknat yang memberi sogok, yang menerima sogok, perantara sogok. Kalau dalam pemilu tim ses, agen yang cari siapa yang mau dukung si ini, ya. Kemudian tadi tawarkan ini, kasih ini, perantara sogok. Nah, kalau ini tadi artinya yang dilakukan, jelas tadi ini adalah sogok menyogok, dan itu konkret adalah dosa. Maka kalau ini dilakukan adalah apa? Telah terjadi kerjasama dalam dosa. Di surat Al-Maidah ayat 2 sudah tegas. Kita ini tolong menolong hanya dalam kebaikan dan takwa. Tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini tolong menolong dalam dosa. Dah sama kau rambah lu minta orang tung. Dah kartu uran. Lu tanya padum pai tim ji. Ini wa ta'awanu 'alal itsmi. Tolong menolong dalam dosa. Berikutnya jamaah rahimakumullah. Surat Hud ayat 113. Itu Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu.
Jangan kalian condong kepada orang-orang zalim. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhair dalam tafsir Al-Munir, ar-rukun itu artinya al-mailul yasir. Condong sedikit. Sedikit pun jangan condong kepada orang-orang zalim. Ini bukan condong lagi. Menyokong. Derang kamu apa gaya pun tempeng ni punya. Hanapa suara dai gampongnya kalau jamin dran. Tapi yang kepeng. Sekian ni punya, sekian suara dan gampongnya urut talum. Apa konsekuensi condong kepada orang zalim? Fatamassakumun nar. Kalian akan dimakan oleh neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Gak akan ada yang membantu nanti ketika dimakan api neraka di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah. Itu secara agama. Secara konstitusi negara, money politik ini adalah pelanggaran pemilu. Di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, di pasal 543 ayat 1, 2 dan 3 itu diatur tentang pidana penjara atau denda orang yang melakukan money politik. Bahkan KPK ya, itu punya program namanya PCB. Ya. Pemilu cerdas berkualitas. Maka Deputi ya Pendidikan dan Hubungan Kerjasama Masyarakat KPK itu mengatakan bahwa apa? Kalau masyarakat menemukan ada praktek ya money politik, laporkan. Karena ini pelanggaran. Jamaah rahimakumullah. Maka kadang-kadang saya secara manusia berpikir juga kadang-kadang, tapi akhirnya saya ya ini kan ya. Saya berpikir sebetulnya orang seperti saya inilah yang beri penghargaan oleh negara. Atau institusi negara KPK beri penghargaan ke saya dong. Karena saya yang kemudian secara konsisten ingin pemilu ini bebas daripada praktek money politik. Atau KPU, Bawaslu. Bahkan jamaah rahimakumullah, Kementerian Pertahanan itu bisa memberi penghargaan. Kenapa? Karena di berbagai jurnal ilmiah yang ditulis oleh para dosen ya, dalam kajian tentang politik uang di pemilu, politik uang di pemilu adalah cikal bakal terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Jadi korupsi yang terjadi di Republik ini itu disebabkan ketika pemilu terjadi money politik. Itu akar masalahnya. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena seseorang ketika maju itu membutuhkan kos besar. Maju gubernur butuh uang ratusan miliar. Setelah terpilih apa kerjanya? Maju DPR perlu uang miliaran. Setelah dulu di situ apa? Pokir yang diperjuangkan. Nyahana pokir, hana deken APBA. Nanti pokir apa yang dikerjakan? Tarik persennya. Kalau kita tanya ya ke mereka kenapa dibantu pesantren tarik 20%? Mereka akan mengatakan kami ketika masyarakat diminta juga bagaimana? Kamu menjadi tanya punan buah, mampu buah mihana?
Jadi sesungguhnya yang ciptakan korupsi di atas republik ini rakyat. Cuman habis itu yang mengeluh kemudian teriak-teriak, pakai menang pemerintah korupsi, pakai DPR naik fikir pokir gero je. Tapi ketika disuruh fikir ke masyarakat, masyarakat pergi tarik gero. Ini. Jadi keadaan nggak akan berubah kalau masyarakat belum merubah cara. Karena apa? Karena sistem korupsi ini diciptakan oleh masyarakat sendiri. Ini jamaah rahimakumullah. Sangat kita sayangkan. Saya menarik sekali ketika mendapati di kitab ini Haqiqatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Yang pernah kita jadikan rujukan juga ketika membahas tentang hukum amar ma'ruf nahi munkar. Diungkap di sini kenapa artinya sudah saya sebutkan ketika ditempuh pemilihannya pemimpin lewat sistem musyawarah mufakat perwakilan, yaitu dianggap sistem paling sejalan dengan ruh Islam, wa amruhum syura bainahum, terjadi kemudian apa? Money politik. Politik dagang sapi. Maka ketika reformasi, cara ini terubah kepada pemilihan langsung. Rupanya tambah masif politik uangnya. Rupanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini salah seorang tabi'in besar. Sufyan Ats-Tsauri. Kalau di dunia Islam tidak ada orang yang tidak kenal Sufyan Ats-Tsauri, kalau tentu orang yang membaca. Selain ahli di hadis, di fikih, ya, tafsir. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri apa? Al-malu da'u hadhil ummah. Harta penyakit umat ini. Maka kalau kita lihat kan, kadang-kadang kan kita pakai logika fikir ya. Kenapa satu orang itu mau maju kepada calon gubernur padahal menghabiskan uang ratusan miliar, bahkan ngecok ke invest ke roh ke podang gede-gede ke roh. Pitipnya ke pegak beluhunan. Kan gitu cara pikir kadang-kadang kita tanya. Kepo ya abah peng memiliah-miliah ke anggota DPR, bahkan hicok peng ngamandang. I bangun rumah tewa, i bangun ini tu katit sampai habis umui baju dari hasilnya. Cuman orang ini menghitung dia. Nyomnya dipilih hendru, tidung kai wada mah pedon de kai keuntungan. Maka orang berani tadi itu. Walaupun di situ terjadi apa? Gambling. Ya. Ada unsur judinya tadi. Menyada pilih, menyata. Kapayah mau layak roh. Pegah habatir roh. Nah karena memang penyakit umat ini tadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah harta. Lanjutannya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ini yang menarik. Wal alimu tabibu hadhil ummah. Orang alim, ulama adalah dokternya umat ini. Apa lanjutan Imam Sufyan Ats-Tsauri? Fa idza jarral alimu adda'a li nafsihi, kalau orang alim sendiri sudah menarik penyakit harta untuk dirinya, famata yubri'un nasa, kapan menyembuhkan masyarakat? Maka ini menurut saya, seyogyanya para ulama itu tidak ada di belakang siapapun paslon. Tidak ada di belakang siapapun daripada kandidat. Tetapi kemudian memberi pencerahan kepada umat. Begini loh menurut syariat kalau memilih orang kriterianya. Jangan lakukan ini karena itu adalah haram. Maka kalau ulama juga kadang-kadang istilahnya juga ada di perantara sogok kayak mana? Atau orang yang menerima juga. Kapan kemudian kita menyelesaikan masalah masyarakat? Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Maka jamaah rahimakumullah, ya, maka saya semampu saya, sewilayah saya mengingatkan umat tanpa ada di balik siapapun. Kadang-kadang setelah saya beri pencerahan ini, baik khutbah Jumat atau misalnya di masjid raya, ada orang WA saya. Menyamenan Ustaz menurut dan to dah pilih dermaganya. Saya jawab, saya tidak akan beri jawaban untuk pertanyaan ini. Silahkan masing-masing menilai sendiri. Karena kalau saya beri jawaban berarti bisa diasumsikan saya ini mengampanyekan seseorang. Dan saya tidak mewakili siapapun. Saya tidak mewakili mana partai pun. Saya tidak mewakili mana caleg pun. Saya mewakili agama. Maka saya tidak akan jawab kalau ada pernah menurut dan enggak akan jawab saya. Karena kalau saya jawab saya akan diasumsikan. Berarti dan tukang kampanye kumpulan. Tidak akan saya jawab karena saya tidak mewakili siapa-siapa di sini. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka kita sebetulnya mengharapkan hadirnya masyarakat yang bukan saja tidak meminta. Sekarang kan yang justru masyarakat yang minta. Sehingga ada kawan saya, nggak perlu saya sebut namanya, karena mungkin kalau saya sebut kita tahu. Itu ketika mendengar misalnya isu ada orang yang ajak saya maju bupati Aceh Besar, wali kota. Beliau tanya ke saya, Ustaz, kebandan nak rencana maju? Belum saya jawab, langsung ditimpali lagi, menyeka pungo maju uran. Ma menyegoh dalam pungo baik maju. Itu artinya apa tadi? Karena masyarakat itu ketika memilih tidak melihat ini orang takwa atau enggak. Ini orang mampu atau enggak. Ini orang kapasitasnya bagus atau enggak. Tapi pengna. Maka kalau kayak gini lalu siapa yang akan terpilih adalah bukan orang yang punya integritas. Bukan orang yang enggak kapasitas. Orang yang punya modal. Maka kemudian ketika orang ini sudah mengeluarkan modal, apa yang dia akan kerjakanlah menyalahgunakan kekuasaan dia. Maka jangan heran kita kalau kemudian misalnya KPK menangkap banyak kepala daerah, gubernur, bupati, apa OTT-nya adalah jual beli jabatan. Beberapa KPK menangkap kepala daerah karena jual beli jabatan. Anda mau kepala dinas A? Store. Punya 300 juta sini. IU dinas lebih bagus lagi PU sekian. Itu yang ditangkap oleh KPK. Kenapa dia tarik kayak gitu? Ngembalikan modal. Siapa yang menggiring mereka untuk melakukan itu? Masyarakat. Maka kita menghendaki adanya masyarakat. Bukan saya tidak minta. Sekarang yang parah masyarakatlah yang minta. Sehingga mohon maaf, orang-orang baik kadang-kadang ini kemudian apa? Tergiring ke sistem yang masyarakat minta tadi. Nyomnya handa jo, kakek hainai pilih. Akhirnya orang baik pun kadang-kadang buat itu karena ini. Nah, makanya yang kita inginkan adalah masyarakat yang bukan saja tidak meminta tapi menolak kalau diberi. Karena bagi masyarakat kami tidak butuh apa yang Anda beri, tapi kami butuh Anda duduk di situ, Anda mumpuni tidak untuk mengurusi kepentingan kami. Terakhir, jamaah rahimakumullah, atau sebelum terakhir, saya baca, karena kalau gini kan harus baca banyak biar dapat banyak.
Saya baca dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer, di pembahasan tentang al-Islamu wa demokratiyah, Islam dan demokrasi, adakah pertentangan dia? Panjang bahasannya. Tapi bahasan singkat yang terkait dengan apa yang kita bahas, bahwa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau sistem pemilihan pemimpin tidak menggunakan, kita katakan sudah yang lalu, sebetulnya dalam Islam tidak ada yang baku cara pemilihannya, ya. Tapi paling baik adalah musyawarah mufakat tadi, ahli syura yang disebut hal-hal wal aqdi. Nah, kalau itu kata Qaradawi tidak terjadi, lalu sistem dirubah kepada sistem demokrasi one man one vote, disebut bahasa Arab at-taswid, dengan soal taswid, maka apa kata Yusuf Qaradawi? Bagi orang yang punya hak pilih harus memilih orang yang punya integritas dan kapasitas. Karena waktu itu dia adalah memberi saksi kepada Allah, ini orang mampu ya Allah. Ini orang yang akan saya taruh ya Allah akan berbuat yang benar ya Allah. Maka kalimat Qaradawi di sini, waman syahada li ghairi salihin bi annahu salih, siapa yang memberi kesaksian ketika memilih orang yang tidak saleh, orang yang tidak mumpuni tapi dipilih, faqad irtakaba kabiratan, maka telah melakukan dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar, kabiratan. Apa dosanya? Syahadataz zur, membuat kesaksian palsu di hadapan Allah. Lalu Qaradawi mengatakan, waqad qaranaha al-Qur'anu bisyirki billahi ta'ala idh qala, di mana Allah menghubungkan antara kesyirikan dengan kesaksian palsu. Di dalam Al-Quran, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur, kalian tinggalkanlah menyembah berhala dan tinggalkanlah kesaksian palsu. Qaradawi di paragraf selanjutnya mengatakan, wa man syahada li murasyahin bis salahiyyah li mujarrad annahu qaribuhu, kalau seseorang memilihnya disebabkan karena qaribuhu, keluarga saya, nyocara anda pilih anda mau, walaupun di orang tulit, ya, au ibnu baladihi, ini juga di masyarakat sangat juga populer dengan ini. Apa? Ibnu baladihi, orang kampungnya. Awak gedanyo. Hanyo ganyo awak ro dapat tengok. Baik dapat awak gop. Walaupun awak ro ini tadi, ya, orang zalim, orang fasik. Karena awak ro, baik tak ada pilih awak gop. Pakai lagi, ya, apa namanya, pepatah Aceh, menyekan i lehop, menyekan ro gop. Jadi memilih seseorang karena saudaranya, kata Yusuf Qaradawi, karena orang kampungnya, orang daerahnya, au limanfaatin syakhsiyatin yartajiha, atau ada keuntungan pribadi yang diperoleh, faqad khalafa amrallahi ta'ala, orang ini telah menyalahi perintah Allah, telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Qaradawi melanjutkan lagi, wa man takhallafa an ada'i wajibihi al-intikhabi hatta rasaba al-kuf'u al-aminu wa fadha bil aghlabiyyati man la yastahiquhu mimman lam yatawafar fihi wasfun al-qawiyyul amin faqad katama ash-shahadata ahwash ma takunu al-ummah ilaiha. Kalau seandainya orang yang punya hak pilih,
Ya, termasuk kemudian enggak open lah. Alah anak dia pilih kan dipilih hiji-hiji. Lalu terpilihlah orang yang tidak terpenuhi syaratnya. Karena tadi sistem banyak suara. Atau orang yang ini tidak memilih dengan cara yang benar sehingga menanglah orang yang tidak terpenuhi ini. Maka kata Qardawi apa? Orang ini kata Syekh Yusuf Al-Qardawi adalah faqad katama syahadah, telah menyembunyikan kesaksian yang seharusnya adalah dia berikan kesaksian kepada Allah secara benar. Jamaah rahimakumullah. Ini baru terakhir. Dengan sistem multi partai ini, banyak kali partai. Ya. Tambah lagi kita partai lokal. Yang nasional aja banyak kali, tambah lagi partai lokal. Sehingga apa yang terjadi? Caleg-caleg ini banyak kali hubungan dengan kita. Tadi, cara ada yang orang kampung ada yang ngani kuliah ada yang roje. Ya, atasan ada yang roje bahkan tukang maju. Ini sekarang kan semua pada datang. Walaupun mereka hanya beri ada yang ya. Nyelawetnya kan kuliah ada yang. Mungkin bisa kawan dulu SD kita. Anak teringat pilih ada yang. Hai nandri lo mendang. Amat tua kata anak menumpah. Alah roje sabar bangku dia agak sedih. Baru dia bilang lo enggaknya lo maju. Hai ni kalang-kalang lo ndra. Nak dukung. Begitu juga tadi. Orang kampung kita, lo enggaknya lo maju bah. Yang benar aja kau murung drone. Ini kita kesulitan sekali ini sekarang ini. Nah, bagaimana menjawab ini? Banyak orang minta bantu. Agama memberi jalan keluar. Hadisnya Sahih Bukhari. Hadisnya Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah? Unsur akhaka zaliman atau mazluma. Bantu saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Para sahabat bingung menangkap pesan. Kok disuruh bantu orang zalim? Maka mereka katakan. Apa kata para sahabat? Qulna hadza nansuruhu mazluman. Okey, bagaimana membantu orang yang dizalimi kami paham. Orang dibegal, ya. Diambil hartanya. Dan sudah luka. Kayak mana? Ambil, bawa ke rumah sakit segera. Setelah itu apa perlu dia beli obat? Beli dulu kalau kita punya uang. Perlu uang untuk kemudian pulang dia kasih ongkos. Paham kita bantu orang yang dizalimi. Para sahabat bertanya, "Kaifa nansuruhu zaliman?" Kayak mana cara bantu Rasulullah orang zalim? Rasulullah mengatakan, "Qala ta'khudh ala yadayhi." Cegah dia jangan sampai buat zalim. Cegah dia jangan sampai buat zalim. Itu cara bantu orang yang zalim. Maka kita berdasarkan hadis ini, siapapun yang minta bantu jawab, saya bantu. Ganyo dibantu lah, bantu. Dia misalnya buat penekanan lagi ya, yang budoy le bantu. Lo batih dan kadang dibantu boleh. Lo bantu, wallahi lo bantu. Cuma cara bantunya nanti. Kalau dia orang yang memenuhi tadi secara integritasnya bagus, kapasitasnya duduk di situ mumpuni, bantunya dengan memilih dia. Kalau orang yang enggak terpenuhi, bantu bagaimana? Enggak milih dia. Artinya apa kata Rasulullah? Cegah dia jangan sampai berbuat zalim, itulah bantunya. Maka kita siapapun datang minta bantu jawab. Lo bantu, betul. Hendak lihat. Kalau kejadiannya misalnya pada hari H, satu suara pun enggak ada punya dia di situ. Dan pegah ni bantu lo minta bawa semua datang. Kau ini kan dakiran. Hana lon daki. Gepegah li Nabi dalam hadis Sahih Bukhari baru dijelaskan. Jadi menurut lon dan neduk inan akan zalim, maka lon hana lon puduk dan tayang ke draninan.
Yang ke cara lu mendurat. Maka mungkin hana tak perlu hunai daya. Jadi dran atai to daya mentang bantu jawab. Bantu. Betul. Sungguh. Cuman pada hari hanya cara membantu tadi adalah kalau dia maka dengan memilihnya. Kalau dia tidak ini maka dengan tidak ambil. Itulah cara membantu yang sebenarnya. Walaupun orang itu mungkin keberatan, ya. Tapi kita sesungguhnya tidak ada menipu secara agama. Tetap membantu. Caranya menurut tuntunan daripada agama tadi. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang sudah kita bahas selama ini. Ya. Sekali lagi, saya tidak mewakili manapun paslon, manapun partai dan ini. Ya. Saya merasa apa disampaikan Sufyan Ats-Tsauri tadi, ya, penyakit umat ini sedang parah-parahnya, yaitu apa? Tadi masalah harta, sehingga orang melakukan apapun untuk mendapatkan harta. Maka seyogyanya adalah orang-orang yang alim inilah yang harus mengobati penyakit umat ini. Ya, tentu masing-masing adalah menurut kemampuan yang dimiliki. Man ra'a minkum munkara, seperti yang kita sebutkan di awal kajian dulu. Ya, saya pikir karena waktu kita tinggal 1 menit lagi. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya, kepada Allah kita mohon ampun. Mudah-mudahan ini jadi satu mau'izah yang mengingatkan kita semua. Saya tutup majlis ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.